Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana saya di sini bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita limpah dan curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya perwakilan dari kelompok laki-laki HTNE ingin menjelaskan materi tentang larangan kampanye di tempat ibadah dan di tempat pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, siapa saja tanpa terkecuali harus menaati peraturan tersebut. Karena ada undang-undang, hal ini tercantum dalam pasal 280 ayat 1 huruf H yang menyatakan bahwa pelaksanaan peserta dan tim kampanye itu dilarang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye di tempat ibadah, yakni dalam pasal 521 disebutkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan kampanye di tempat ibadah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Saya ulangi sekali lagi, pelaku yang terbukti melakukan kampanye di tempat ibadah dan di tempat-tempat yang dilarang tersebut itu akan dipidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Dan juga larangan kampanye di tempat pendidikan bukan merupakan bagian dari pembatasan HAM. Setiap orang peserta pemilu, Mahkamah tetap menjunjung tinggi ketentuan pasal 280 ayat 1 tentang larangan di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Perguruan tinggi merupakan wadah bagi siswa yang belajar setelah sekolah menengah. Disinilah mahasiswa melanjutkan untuk mendapatkan gelar sarjana dan untuk mendapatkan beragam pengalaman untuk menjadi agen perubahan di komunitas yang lebih luas. Menjelang pemilu, mahasiswa seringkali menjadi sasaran baik para politisi yang ingin meraih dukungannya dalam pemilu. Banyak politisi datang ke universitas untuk menyemangati mahasiswa. Tindakan ini bahkan secara tidak langsung bisa dianggap sebagai kampanye. Kampanye di perguruan tinggi diatur negara dalam pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu yang melarang kampanye di fasilitas pemerintahan, lembaga pendidikan, dan tempat ibadah. Oleh karena itu, dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan 4.444 kegiatan advokasi di perguruan tinggi merupakan suatu pelanggaran karena perguruan tinggi juga bergerak di bidang pendidikan. Jadi sedikit tambahan lagi, menurut saya dan saya juga baca di buku-buku juga, jadi untuk kampanye di tempat pendidikan, contohnya di kampus itu bisa saja, tetapi ada larangan-larangannya. Yang pertama, itu tidak boleh memakai atribut kampanye, dan yang kedua itu harus mendapatkan izin dari kepala kampus, dan yang ketiga tidak ada poin-poin yang menuju ke arah kampanye tersebut. Sekian, terima kasih penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.